Tidurlah Nadine, istirahatlah. Mimpilah yang indah. Istirahatlah. Siapa yang nelpon ya? Mama atau Dewi? Mungkin Dewi. Ishan? Ishan, kamu dengar Mama nggak? Ini Mama. Halo? Halo? Mama. Siapa ini? Apa kamu Nadine? Kamu Nadine kan? Kamu masih ketemuan sama Ishan? Aku harus bilang apa sama Mama? Lebih baik aku tutup aja teleponnya. Maafin aku, Ma. Sepertinya Mama tegang banget. Apa Mama lagi ada masalah? Aku harus cari tahu. Kok dimatiin sih? Ma, kenapa? Mama yakin ini suara Nadine. Kenapa dia nggak kasih HP-nya sama Ishan sih? Malah dimatiin HP-nya. Aku telepon lagi. Sekarang malah nggak diangkat. Pasti ini Nadine tadi yang terima. Ternyata mereka masih ketemuan. Ma, Mama tenang dulu ya. Mama jangan emosi. Biar nanti aku cari tahu soal itu. Sekarang sudah nggak ada waktu lagi. Mama harus pergi ke tempat pelelangan yang dibuat sama Bella. Mama harus kasih dia pelajaran. Ma, sebaiknya Mama tunggu Mas Ishan pulang aja ya. Enggak, Dewi. Sekarang kita nggak tahu Ishan ada di mana. Dan Mama nggak mau ngebiarin Bella menjual aset-aset perusahaan Mama seenaknya. Ma, aku nggak mau Mama sakit lagi karena masalah ini. Mama istirahat aja ya, biar aku yang urus. Ya udah Dewi, Mama percayakan semuanya sama kamu. Ya, tolong hentikan semuanya. Nanti Mama telepon ke Pak Wisnu supaya dia bantu kamu. Iya, Ma. Kalau gitu Dewi pergi dulu ya. Aku masuk apa enggak ya? Tapi kalau aku masuk, nanti Mama bisa marah dan malah ngusir aku lagi. Mbak Nadine? Dewi, Mama ada masalah apa? Aset perusahaan Bu Maya dilelang sama Mbak Bella. Kurang ajar. Sebenarnya Bu Maya butuh Mas Ishan buat ngatasi masalah ini. Makanya tadi Bu Maya telepon Mas Ishan. Sekarang Mas Ishannya di mana, Mbak? Aku nggak bisa kasih tahu Dewi. Kalau Ishan lagi nemuin Dewa Ular. Ishan lagi pergi ke hutan. Kamu mau ke tempatnya Bella kan sekarang? Aku bantu kamu ya. Ayo. Iya, Mbak. Mereka ada di sini, Mbak. Aku harus masuk ke dalam. Soalnya pengusaha-pengusaha itu tahu kalau aku istrinya Ishan. Dewi, lebih baik kamu bisa telepon polisi ya.
Iya, Mbak. Halo, kantor polisi. Kapan lagi Bapak bisa mendapatkan saham dengan harga semurah ini, Pak? Yang antri untuk beli banyak loh, Pak. Ini Bapak salah satu yang beruntung. Jadi saran saya sebaiknya Bapak langsung tanda tangani saja, Pak. Sebaiknya Bapak langsung tanda tangani saja surat pembelian saham itu, Pak. Berhenti! Tulisan. Ini semua nggak sah. Bella telah mencuri semua berkas-berkas suami saya. Jangan percaya, Pak. Jual beli saham kita ini sah. Karena semuanya sesuai prosedur. Semua hal ini tanpa sepengetahuan suami saya, Ishan. Jadi menurut saya, jual beli ini dibatalkan, Pak. Kamu gak usah sembarangan ngomong ya, Nadine. Mah, Pak, ayo kita pergi. Bapak-bapak terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Ya, kami permisi. Tolong Pak, jual beli ini dibatalkan. Ditunda pembayarannya. Ini semua nggak benar. Pak, mereka ini Pak pencurinya. Betul Pak, mereka malingnya. Mereka yang menjual saham perusahaan suami saya. Tangkap dia. Siapa? Tunggu, Pak. Saya nggak ada sangkut pautnya dengan masalah ini kok, Pak. Ini buktinya. Semua ini kerjaan Irfan, Pak. Dia yang berniat menjual perusahaan. Kenapa kamu lakuin ini semua sama aku, Bella? Ini semua ide kamu. Bukan aku dibalik semua ini. Pak, bukan saya otak dibalik semua ini, Pak. Tapi Bella. Van, kalau aku otak dari semua ini, kenapa yang tanda tangan kamu? Itu kan tanda tangan kamu. Harusnya aku dong yang tanda tangan. Awas kamu ya, Bella. Bisa-bisanya kamu jerumusin aku. Bella, kenapa kamu ngelakuin ini sama Irfan? Irfan itu adik kamu. Kenapa kamu tega sih? Dalam sebuah perjuangan harus ada yang dikorbanin, bukan? Lagi pula Irfan itu saudara tiri aku. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Jadi buat apa aku harus kasihan sama dia? Bawa dia. Siapa? Ma. Bella, Pak, Irfan. Ma. Pak, Pak, jangan dibawa anak saya, Pak. Irfan. Ma, Bella. Kamu harus bisa menghadapi setiap halangan yang datang menghampiri kamu. Fokus Ishan, kamu harus tetap tenang. Fokus.
Kamu harus bisa bertapa selama 1000 hari tanpa makan dan minum. 1 hari di dunia kamu sama dengan 100 hari di dunia aku. Kamu sanggup? Masih berani ya kalian datang ke rumah ini? Setelah apa yang kalian perbuat, gak tahu malu ya kalian? Tante Maya, daripada Tante Maya marah-marah gak jelas sama kita, aku saranin mendingan sekarang Tante Maya kemasin barang-barang Tante terus pergi dari rumah ini. Bella, itu gak mungkin. Kalau Tante masih mau tinggal di sini juga boleh, tapi ada syaratnya Tante. Tante harus suruh Ishan menceraikan perempuan kampung itu dan Tante harus menganggap aku sebagai menantu Tante. Tante, nih lihat. Sekarang rumah ini udah jadi hak milik aku Tante. Tante udah gak punya hak apa-apa lagi atas rumah ini dan semua aset perusahaan. Kamu bohong Bella. Masih gak percaya juga Tante? Ya udah sekarang mendingan Tante telepon aja tuh pengacara Tante. Pak Wisnu, apa benar rumah saya ini sudah dipindah nama atas nama Bella? Hah? Terus perusahaan saya gimana Pak? Apa? Mama, ya Allah. Udah dengarkan semuanya? Terus tunggu apa lagi? Ayo cepetan pergi dari rumah ini. Mbak Bella jangan kayak gitu sama Mama, kasihan Mama. Apa? Aku kasihan? Tante Maya aja gak pernah kasihan sama aku. Kenapa aku harus kasihan sama Tante Maya? Pokoknya secepatnya kalian harus keluar dari rumah ini. Karena aku udah gak mau ngeliat muka kalian lagi. Terutama muka kamu perempuan kampung. Cepet pergi. Ayo Mah. Mama tenang ya, Ma. Ishan harus tahu apa yang terjadi di perusahaannya. Aku harus cari Ishan. Ishan! 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 Kamu di mana sayang? Semoga kamu baik-baik aja. Ishan! 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 Yang mulia, tolong aku kasih tahu suamiku ada di mana Yang mulia. Yang mulia Dewa Ular. Tolong aku. Di mana Ishan aku Yang mulia? Radit, kamu apain pamanku? Tenang sayang, tidak usah marah-marah. Kamu apain pamanku? Itu cuma raganya saja, jiwa pamanmu akan kusimpan di suatu tempat. Dan sekarang ini, dia sedang menunggumu untuk dibebaskan. Kamu benar-benar licik ya. Selama ini pamanku sudah baik sama kamu, mendukung kamu. Tapi kamu siksa dia. Bebaskan sekarang juga jiwa pamanku. Lepaskan jiwa pamanku. Akan kubebaskan jiwa pamanmu, Nadine. Tapi setelah kita berdua menikah, bagaimana? Kamu benar-benar licik.